dulu yang akan menjelaskan tentang teknologi elektrodialisis. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri dari masing-masing kelompok. Untuk saya sendiri, saya Ilham Ilhamba dari NPM 147. Saya Nanta Sriwatiwi dari NPM 126. Saya Devita Indonesia Putri dari NPM 23. Saya Delia Radha Bias dengan NPM 127. Saya Jafar Yusri Ulisan dengan NPM 179. Baik, kita masuk langsung ke materi. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 1. Jadi latar belakang dari penulisan makalah ini itu adalah air itu merupakan sumber daya vital. Namun peningkatan aktivitas industri, domestik, dan pertanian itu menyebabkan bertambahnya limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Nah, metode pengolahan konvensional itu memiliki keterbatasan dalam menghilangkan zat terlarut, terutama dalam bentuk ion. Sehingga diperlukan teknologi alternatif seperti elektrodialisis yang memanfaatkan membran selektif dan arus listrik untuk memisahkan ion. Nah, teknologi ini itu efisien dan juga selektif, tetapi memiliki keterbatasan seperti biaya awalnya yang tinggi dan kurang efektif dalam menghilangkan senyawa organik non-ionik. Adapun tujuan dari pembuatan atau penulisan makalah ini yaitu 1. Untuk menjelaskan mekanisme kerja elektrodialisis dalam pengolahan air limbah. Lalu yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan elektrodialisis dalam menurunkan kadar zat terlarut seperti total dissolved solid atau TDS dan ion-ion terlarut pada air limbah. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi elektrodialisis dan ozonisasi dalam meningkatkan kualitas air hasil pengolahan. Lalu yang keempat yaitu mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan teknologi elektrodialisis dalam pengolahan air limbah. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menganalisis penerapan teknologi elektrodialisis pada berbagai jenis air, seperti air payau dan air limbah industri. Apa itu elektrodialisis? Nah, elektrodialisis merupakan teknologi pemisahan ion yang memanfaatkan membran selektif dan arus listrik untuk memisahkan ion positif dan ion negatif dari larutan. Teknologi ini juga mampu memisahkan ion positif dan negatif melalui membran kation dan anion, sehingga efektif dalam menurunkan kadar garam terlarut seperti total dissolved solid atau TDS dan ion-ion tertentu dalam air limbah. Kemudian ada beberapa mekanisme proses elektrodialisis. Yang pertama, arus listrik dialirkan melalui sistem yang terdiri dari anoda positif dan katoda negatif. Yang kedua, larutan yang mengandung ion mengalir di antara membran penukar kation dan anion. Kation adalah ion yang bermuatan positif yang bergerak menuju katoda. Yang ketiga ada anion, yaitu ion bermuatan negatif yang bergerak menuju anoda. Yang keempat ada membran penukar kation hanya dapat melewati kation, sedangkan membran penukar anion hanya dapat dilewati oleh anion. Yang keenam, proses ini menyebabkan ion terpisah dan terkumpul pada kompartemen tertentu. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema proses dari teknologi elektrodialisis. Yang pertama yaitu larutan umpan yang mengandung ion dialirkan ke dalam sistem elektrodialisis. Nah, secara sederhana proses ini dimulai dari larutan umpan yang mengandung ion, misalnya air payau maupun air limbah yang dialirkan ke dalam sistem elektrodialisis. Nah, yang kedua, arus listrik menyebabkan kation bergerak ke katoda, sedangkan anion bergerak ke anoda. Nah, dari proses selanjutnya itu kemudian atau selanjutnya diberikan arus listrik sehingga ion-ion di dalam larutan mulai bergerak. Ion positif atau kation akan bergerak menuju katoda, sedangkan ion negatif atau anion akan bergerak menuju anoda. Ketiga, membran penukar ion hanya melewatkan ion sesuai dengan muatannya. Nah, di dalam sistem ini terdapat membran penukar ion yang berfungsi sebagai penyaring selektif. Membran hanya mengizinkan ion tertentu untuk lewat,
sesuai dengan muatannya sehingga ion ini dipisahkan oleh air gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir, terbentuknya dua aliran di luata, ion rendah dan konsentrat, ion tinggi, yang dimana akibat dari proses yang pemisahan tersebut atau proses yang ketiga itu jadi dua aliran nih, yaitu aliran di luata yang kandungan ionnya rendah atau lebih murni dan aliran konsentrat yang mengandung ion tinggi gitu. Jadi prinsip utama elektrodialisis itu memisahkan ion menggunakan bantuan arus listrik dan membran penukar ion untuk menghasilkan limbah air yang menghasilkan air yang lebih bersih begitu. Baik, di sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi elektrodialisis dalam mengolah air limbah, yaitu antara lain yang pertama kelebihannya. 1. Proses tangguh. Sudah teruji lama dan mudah diaplikasikan tanpa banyak pretreatment. Lalu yang kedua, efektif menurunkan TDS atau total dissolved suspended salinitas dan ion anorganik. Lalu yang ketiga, membran penukar ion memiliki umur pakai yang panjang. Selain itu juga, teknologi elektrodialisis memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menghilangkan zat non-ionik, mikroorganisme, dan virus. Lalu yang kedua, biaya dan energi meningkat jika konsentrasi ion tinggi atau ingin hasil sangat murni. Lalu yang terakhir, ketiga, rentan fouling atau scaling dan sering butuh proses tambahan agar memenuhi baku mutu. Selanjutnya, untuk penerapan teknologi elektrodialisis, untuk yang pertama, yaitu penerapan elektrodialisis pada pengolahan air payau. Elektrodialisis itu mampu menurunkan kadar TDS-nya air payau dari TDS awal semula 2000 sampai 2300 mg per liter mengalami penurunan TDS-nya sebesar 35,68% dengan memisahkan ion-ion terlarut seperti Na+ dan Cl-. Hasilnya, kualitas air itu meningkat dan lebih layak untuk pengolahan lanjutan. Nah, untuk penerapan yang kedua, yaitu pada pengolahan air limbah industri, di sini elektrodialisis itu mampu menurunkan kandungan garam dan ion terlarut pada air limbah industri, sehingga kualitas airnya itu meningkat dan dapat digunakan kembali. Nah, untuk yang ketiga, yaitu penerapan elektrodialisis untuk penyisian ion logam. Nah, di sini elektrodialisis itu mampu menyisikan ion logam berat seperti Pb2+, Cu2+, dan Ni2+ dari air limbah serta memungkinkan pemulihan kembali ion tersebut untuk dimanfaatkan dalam proses industri. Nah, hasilnya itu pencemaran berkurang sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Baik, setelah kami jelaskan mengenai teknik pengolahan air limbah dengan teknologi elektrodialisis, semoga dari video kami yang telah kami buat menjadi bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.